Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kepergok mencuri sepeda dan tabung gas. Mobil pencuri terjebur ke parit. 2 pelaku babak belur dihajar warga. 2 remaja kedapatan berbuat mesum di toilet sebuah masjid di Kabupaten Grobogan. Harga kedelai kian melambung. Perajin tahu di Klaten terpaksa menaikkan harga agar bisa bertahan. Seorang bocah perempuan berusia 9 tahun tenggelam di Sungai Lusi, Purwodari, Grobogan. Diduga korban terpleset saat bermain bersama teman-temannya. Pada hari kedua, tim Basarnas gabungan kembali menyusuri Sungai Lusi untuk mencari bocah perempuan bernama Olivia Ningrum. Tim menggunakan perahu dan memantau dari atas sungai. Namun hingga Selasa sore, korban belum ditemukan. Korban tenggelam saat bermain bersama temannya pada hari Minggu. Diduga korban terpleset sehingga tenggelam. Dengan susur sungai menuju ke aliran Sungai Lusi. Sampai saat ini masih nihil. Ya, untuk evaluasi nanti sekitar jam 5 kita evaluasi lagi untuk kegiatan rencana. Kita beralih ke informasi lain. Harga kedelai yang meroket membuat perajin tahu harus memutar otak agar tetap bertahan. Segala upaya dilakukan mulai dari memperkecil ukuran, mengurangi produksi hingga menaikkan harga. Perajin tahu di Kelurahan Tandang, Kota Semarang, Kelimpungan. Bagaimana tidak, harga kedelai impor terus mengalami kenaikan sejak 3 bulan yang lalu. Kenaikan berkisar Rp1.000 hingga Rp2.000. Kini harga kedelai bahkan sudah mencapai Rp14.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga kedelai hanya Rp11.000 per kilogramnya. Melonjaknya harga kedelai ditambah dengan menurunnya daya jual beli tahu di kalangan pedagang kian mencekik perajin. Jika di Jawa Barat perajin tahu dan tempe memilih mogok produksi sebagai aksi protes terhadap naiknya harga kedelai, perajin tahu di Semarang justru tetap beroperasi walaupun keuntungan menurun drastis. Untuk menyiasati harga kedelai yang melambung, perajin telah melakukan berbagai upaya, mulai dari mengurangi jumlah produksi. Dari yang sebelumnya memproduksi 1,5 ton, kini mereka hanya mampu memproduksi 1 ton kedelai dalam sehari. Selain itu, perajin juga memperkecil ukuran tahu hingga menaikkan harga jual di kalangan pedagang. Kalau kenaikannya terlalu tinggi kayak gini, memang kita rasain. Cuman kita nggak sampai mogok, kita tetap berjalan, walaupun untuk keuntungannya terlalu menipis sekali. Senada dengan di Kota Semarang, perajin tahu di Desa Adiwerna, Kabupaten Tegal juga terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menekan tingginya biaya produksi. Langkah ini dinilai paling baik ketimbang menaikkan harga jual tahu karena khawatir menjadi tidak laku. Biasanya paling ukurannya dikecilin lagi. Kalau dengan menaikkan harga nggak bisa? Nggak bisa, yang belinya nggak mau sih Pak. Paling mahal berapa kalau dijual berarti? 1.000. Jika kondisi terus-menerus seperti ini, perajin tahu terancam gulung tikar. Perajin tahu berharap pemerintah segera menstabilkan harga kedelai agar mereka tak merugi. Ali Mustakfirin, Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Semarang dan Kabupaten Tegal. Sementara itu di Kabupaten Klaten untuk menyiasati harga kedelai yang melambung, pedagang tahu terpaksa menaikkan harga jual mengikuti kenaikan harga dari pedagang. Di pasar tradisional Kraguman, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, harga tahu merangkak naik. Seminggu terakhir harga jual tahu menjadi Rp500 per biji dari yang semula hanya Rp400 per biji. Kenaikan harga tahu ini menyusul naiknya harga kedelai impor yang melonjak sejak 3 bulan terakhir. Pedagang terpaksa menaikkan harga jual tahu agar tak merugi karena harga kedelai impor masih berada pada kisaran Rp14.200 per kilogramnya. Selain itu, naiknya harga kayu juga membuat biaya produksi membengkak. Sebelumnya 400, ya. Saat ini 500. Kenapa Bu naik? Naik karena deline larang, kayune larang. Kayu nopo
naik. Meskipun harga jual tahu naik karena tingginya biaya produksi, permintaan tahu masih terbilang stabil. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Lebih dari 4.500 kg benih jagung hibrida palsu dimusnahkan. Pengungkapan kasus berawal dari laporan petani yang hasil produksinya tidak sesuai harapan. Lebih dari 4.500 kg benih jagung hibrida palsu dimusnahkan Polda Jawa Tengah. Kasus berawal dari laporan petani di Kabupaten Blora pada 25 Februari 2022. Petani kecewa akan hasil produksi jagung hibrida tidak sesuai harapan. Setelah diselidiki, ternyata produksi benih yang dipakai palsu. Pihak pemalsu menggunakan zat kimia tertentu untuk menyamakan bentuk benih jagung. Bahkan produksi palsu itu sudah dipasarkan ke Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Pemusnahan benih jagung di gudang pembuatan benih jagung di Jalan Peres, Kota Semarang ini atas kesepakatan produsen dan pemalsu pada Juli kemarin. Ya, ini pencampurannya dengan menggunakan zat-zat kimia. Jelas menggunakan pewarna, ya, menggunakan zat kimia lain yang seolah-olah bahwa ini adalah benih premium. Padahal yang digunakan adalah ini adalah benih subsidi, benih jagung subsidi. Berarti bisa memperoleh hasil ketika nanti ditanam oleh petani itu akan berdampak. Ya, apabila ini ditanam, dipasangkan ditanam, ya jelas pasti akan berbeda dengan benih Syngenta yang asli. Selain benih jagung palsu, polisi juga merusak 130 kardus dan menyita sejumlah alat yang dipakai pihak pemalsu. Pihak produsen mengaku mengalami kerugian yang cukup besar. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.